bola. Diam. Tunggu. Oh, aku diam.
Sama.
izinkan. Izinkan. Benar kok? Izinkan. Nah, buka video dulu. Tapi lah kakak mulai itu. Jangan dibahas mah. Oh, kadi dengar begini. Uwe. Ada nangku buka. Buka minat. Ada aplikasi digunakan. Klik. Kamu dengar coba. Lah kali. Terus nama bagi saura. Nanti lah buka. Jadi gue ya. Timai. Bas ke aku. Hah? Gue mulai dah karya aku. Tutup. Ini mau pesta Natalia nih ada. Nunggu. Ada bahasnya. Aku engkau kari gelar gue. Ini gelar nanti kamu daftar. Gabung dengan rapat. Kamu berada nggak mau? Kali kata sendiri. Iya. Kayak kata sendiri. Betul itu sudah. Makan mama, Bo. Makan mama, Arnold. So itu Vera dalu masih Arnold solo masih itu walanga. Nanti nogu. So ay. Halo Kak. Keluar kan aku ya. Udah mulai. Udah mau mulai. Ya udah. Lupa. Di mana kalau ini? Mana?
Ini tuh satu tahun gitu kan, no? Itu satu tahun gitu kan. Ya jadinya. Karena kan udah digeser. Jadi aku bilang berapa ya? Buatkan aja lah. Kan sebenarnya tadinya kan udah ada di tahap 2, cuma suruh geser. Makanya kan ini pas mana lagi. Makanya nanti mengumpulnya di tahun 2024. Karena bagian dari tahap 2. Akan ke 2024. Aku bingung. Mohon dapat pilih. Mana terus? Apa namanya? Dari arah bawah. Ana ya. Hari Tidak cara. 2019. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi akan kita mulai kegiatan webinar kita. Dimohonkan kepada Bapak Ibu peserta untuk memute-kan mikrofonnya selama kegiatan berlangsung demi kelancaran kegiatan webinar kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk mengikuti kegiatan webinar dengan topik Kiat Sukses Lolos Validasi Aksi Nyata di PMM. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu guru hebat peserta webinar kita hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada narasumber yang saya hormati, yaitu Miss Manja Mulyani Siregar SPDGR. Beliau merupakan salah seorang validator aksi nyata di PMM dan juga aktif di berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Dan tak lupa yang saya hormati pengurus komunitas BSTC selaku penyelenggara kegiatan webinar kita hari ini. Dan perkenalkan saya Wilda Ramadhani Lubis selaku moderator mulai dari pembukaan hingga akhir acara. Baiklah, selanjutnya adapun topik yang akan kita diskusikan dalam webinar ini adalah Kiat Sukses Lolos Validasi Aksi Nyata di PMM. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu bukti dukung RHK pengelolaan kinerja di PMM adalah sertifikat pelatihan mandiri. Yang mana untuk mendapatkan sertifikat tersebut, kita harus mempelajari modul dan materi yang ada di PMM, yang kemudian mengumpulkan aksi nyata. Setelah itu, aksi nyata tervalidasi dan kemudian terbitlah sertifikatnya. Dan bahkan di beberapa daerah, sertifikat PMM ini sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan sertifikasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memang sertifikat PMM ini sangatlah penting selain untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, juga penting di bagian administrasi ya Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Selama kegiatan berlangsung, dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk memute-kan mikrofonnya. Jika ada pertanyaan yang muncul selama kegiatan ini berlangsung, bisa diketikkan di kolom chat yang tersedia. Dan nanti setelah pemaparan dari materi, kita akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Miss Manja Mulyani Siregar SPDGR untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jelas suara saya ya Bu Wilda? Alhamdulillah jelas Miss Manja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Miss Manja. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nanti ada suara-suara ya, karena memang kemarin itu udah janji sama Bu Hilda, udah dari lama-lama. Tiba-tiba ada kegiatan di BBGP, akhirnya kurang ini ya, kurang maksimal jadinya karena saya di luar jadinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaklumi. Baik, pada siang hari ini temanya yaitu mengenai aksi nyata ya Bapak Ibu, di mana sebenarnya aksi nyata ini kan harusnya sudah dari dulu gitu. Ini bocor Ibu apanya mikrofonnya. Marah aku. Ulah main mancis. Halo Bapak Ibu. Mohon perhatiannya Bapak Ibu peserta bisa dibantu untuk memute-kan suaranya supaya narasumber dapat menyampaikan materinya dengan lebih baik. Terima kasih. Izin Kak, di slideshow ininya PPT-nya. Diklik slideshow, iya itu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, bahwasanya aksi nyata ini kan letaknya itu di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi sebenarnya aksi nyata itu merupakan bagian dari PMM. Makanya walaupun di sini judulnya mengenal lebih jauh PMM, tapi nanti di subjudulnya itu ada tentang aksi nyata. Nah, tadi untuk perkenalan sudah
diperkenalkan oleh Ibu moderator kita, Ibu Wilda. Dan itu benar, saya merupakan salah satu validator aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, yang sudah lulus seleksi. Nah, next Ibu. Nah, jadi sebelum saya ke aksi nyata, di sini saya singgung sedikit ya yang mengenai refleksi kompetensi. Nah, saya mau nanya dulu nih sama Bapak Ibu. Sudah selesaikah Bapak Ibu mengerjakan refleksi kompetensinya? Ini sekilas aja ya Bu Wilda, izin ya. Karena kan tadi masih bagian dari PMM. Gimana Bapak Ibu? Silahkan ketik di kolom chat, udah mengerjakan refleksi belum? Oh iya, sudah ya. Nah, ini memang yang refleksi kompetensi itu untuk guru-guru yang PNS. Jadi kalau dia kepala sekolah dia tidak bisa, walaupun kepala sekolahnya PNS, dia tidak bisa mengerjakan. Nah, refleksi kompetensi ini tidak ada hubungannya dengan RHK ya Bapak Ibu, dia hanya sekadar ingin mencari tahu seperti apa refleksi ataupun hal-hal yang telah dan yang ada di sekolah kita. Jadi orang kementerian itu pengen tahu Bapak Ibu. Nah, karena sudah ada yang menjawab, sudah mengerjakan, jadi kita next aja. Next Bu. Nggak berjalan ya PPT-nya? Bentar ya, Miss. Iya, jaringan ya sepertinya ya. Oke, maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Terus saja, Bu. Karena tadi sudah pada mengerjakan. Iya, ini dia ya. Jadi siang hari ini kita berbincang mengenai aksi nyata. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama baca ya di layar kita masing-masing. Aksi nyata, kok kecepatan ya? Ya itu dia. Aksi nyata adalah bentuk refleksi dari pemahaman tiap topik pada pelatihan mandiri yang dibuat dalam beragam bentuk dan diunggah sesuai format yang dipilih. Nah, di situ kata kuncinya sesuai format yang dipilih. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi, setiap aksi nyata yang diunggah dan telah sesuai panduan yang ditetapkan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Jangan di next dulu ya Bu. Saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu. Ada nggak yang udah membuat aksi nyata di sini Bapak Ibu? Kita ada 24 orang ya. Sudah membuat aksi nyata belum Bapak Ibu? Di sini kita dua arah aja ya Bapak Ibu ya, biar saya nggak ngomong sendirian. Oh iya, Ibu Hevi sudah. Gimana Bu Hevi, sudah keluar sertifikatnya Bu Hevi? Yang belum juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu, ada nggak yang ditolak aksi nyatanya? Nah, nih Bu Julina masih belum. Bu Agnes juga belum. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang belum membuat aksi nyata, apa yang menyebabkannya gitu? Faktor belum membuat aksi nyatanya apa nih Bapak Ibu? Boleh ya kita cerita-cerita di kolom chat? Silakan Bapak Ibu, kita ngetik dulu di kolom chat apa ya bagi yang Bapak Ibu belum pernah buat aksi nyata, itu faktor penyebabnya apa kira-kira? Nah, ternyata Bu Rindi ditolak ya aksi nyatanya ya Bu Rindi ya. Berarti ada sesuatu itu yang kurang Bu. Nah, ternyata Bu Agnes katanya masih belum mengerti cara membuatnya, bingung juga dengan formatnya kata Bu Rika. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa cara membuat dan format dari aksi nyata tersebut. Oke, kita next dulu Bu Wil, PPT-nya. Nah, sebelum saya kasih tahu nih Bapak Ibu, ternyata tadi kan si aksi nyata itu harus menyelesaikan topik ya dan modul. Nah, ini dia. Kalau kita buka di PMM, pada menu pelatihan mandiri, itu akan ada menu topik pelatihan, kemudian menu modul pelatihan, kemudian menu rekomendasi belajar, halaman referensi, latihan pemahaman, cerita reflektif, baru aksi nyata sama sertifikat. Nah, menu-menu yang inilah yang ada pada menu pelatihan mandiri. Jadi kalau kita buka menu pelatihan mandiri ada lagi menu lainnya gitu yang tampil dan itulah dia yang tadi saya bacakan. Nah, ini semua itu sangat berguna Bapak Ibu bagi kita
Untuk yang topik pelatihan, itu kita bisa milih yang mana yang sesuai minat kita. Nah, yang modul pelatihan itu harus kita selesaikan. Kalau yang rekomendasi belajar itu, dia nanti muncul topik pelatihan sesuai dengan rapor pendidikan kita. Nah, kalau yang halaman referensi, itu biasanya referensi aksi nyata yang udah lulus. Nah, kalau dia latihan pemahaman, dia biasanya kita menjawab soal-soal modul, tapi kalau salah dia tidak masalah. Nah, nanti yang di post test ya, baru nggak boleh salah, harus betul semua. Kemudian, kalau cerita reflektif biasanya kita akan ditanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan modul tadi. Nah, di sini dia nih, aksi nyata. Nah, di aksi nyata itu nanti kita akan lihat seperti apa aksi nyata yang diminta gitu. Baru yang terakhir mendownload sertifikat. Oke, next Ibu. Next, Ya, PPT. sebentar ya, Miss. Sepertinya Oh, jaringan di sini. Iya, siap-siap. Ya, tidak mau next. Bentar ya, Miss. Mohon maaf. Karena memang di daerah kami sedang ada perbaikan parit begitu. Jadi banyak sekali pembongkaran. Beberapa hari ini sinyal kami juga terganggu. Mohon izin. Iya, tidak masalah. Mohon izin saya ulang share screen-nya ya, Miss. Siap. Ini kayaknya kalau saya lihat-lihat pesertanya banyakan kawan-kawan PPG kita ya Bu Wilda ya. Oh iya, coba ya saya lihat juga lagi ya deh. Ada Bu Ada Pak Agnes ini, Beni. ada Pak Beni. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Miss, bisa izin ya saya PDF-kan saja supaya lebih enak. Oke, siap. Nah, itu dia tadi. Ini dia ya, Miss Ya. ya. Nah, Miss, silahkan dilanjut. oke, baik. Mungkin agak dibesarkan aja, Kak. Takutnya peserta juga nggak bisa baca. Oke, mantap. Sudah pas. Nah, ada yang baru nih Bapak Ibu. Ini nggak apa-apa ya, kita sambil mengenal PMM sambil tentang aksi nyata ya. Jadi tadi juga udah saya jelaskan ada namanya fitur mengurutkan topik pelatihan mandiri. Nah, terkadang kan sekarang ini aja udah lebih dari 40 topik nih Bapak Ibu untuk aksi nyata ini. Kalau saya sudah menyelesaikan 37, udah keluar sertifikat aksi nyata saya 37 ya. Nah, baru kan masih muncul nih topik-topik baru. Ada muncul kemarin sekitar 43 ya topik yang sudah ada di PMM. Udah mikrofonnya. Bapak Ibu izin mikrofonnya jangan bocor dong. Oke, saya lanjut aja ya. Nah, kan dia ada udah 43 lebih ya Bapak Ibu topik pelatihan mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih topiknya atau mengurutkan topik pelatihan mandirinya itu yang pertama berdasarkan rekomendasi. Nah, kemudian berdasarkan progres topik yang udah dipelajari. Mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu pernah membuka-buka topiknya. Nah, kalau mau dilanjutkan boleh. Kemudian diurutkan juga berdasarkan waktu topik diterbitkan dari yang paling baru atau paling lama. Nah, topik yang paling lama itu adalah Merdeka Belajar, kemudian
bentar ya Bapak Ibu, topik merdeka belajar. Kemudian topik disiplin positif. Nah, itu topik yang udah lama. Kalau topik yang baru sekarang namanya AAP, Ayo Atasi Perundungan, dan masih banyak lagi ya. Itu Bapak Ibu bisa buka-buka di PMM-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengurutkannya secara alfabet judul gitu ya. Next, geser aja Bu, nggak apa-apa. Nah, kemudian ada lagi rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan. Nah, ini juga baru ya, kalau dulu nggak ada menu ini. Nah, ini juga saya jelaskan dikit karena memang masih berhubungan dengan aksi nyata. Nah, rekomendasi belajar merupakan fitur baru di pelatihan mandiri pada PMM untuk memudahkan Kepsek dan guru dalam menemukan topik pelatihan sesuai kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan indikator akar masalah dari rapor pendidikan. Nah, di rekomendasi belajar ini itu acuannya rapor sekolah kita Bapak Ibu, tapi rapor yang di PMM gitu. Nah, kepala sekolah dan guru lebih mudah meningkatkan kompetensi dengan belajar sesuai kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan topik terarah sesuai prioritas yang lebih bermakna dari rekomendasi belajar berdasarkan rapor di PMM. Topik yang muncul pada rekomendasi belajar disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan satuan pendidikan. Berdasarkan hasil capaian indikator akar masalah dengan nilai paling rendah. Nah, makanya kadang kalau Bapak Ibu ya sambil mendengarkan saya itu sambil buka PMM-nya, itu coba Bapak Ibu lihat, buka yang menu pelatihan mandiri itu akan ada nanti rekomendasi belajar. Nah, yang mana setiap guru itu berbeda ya kalau sekolahnya beda. Nah, kalau sekolahnya sama, dia bakalan mirip gitu. Yang konten-konten yang muncul di situ gitu. Next. Nah, mau next aja Kak. Ini masih yang bagian tadi rekomendasi belajar itu next aja dulu. Terus ke bawahnya aja Kak lagi. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita masuk tahapan dalam melaksanakan aksi nyata. Nah, yang pertama, yuk kita lihat ke yang pertama itu, selesaikan modul dan post-test. Nah, di situ kita harus menyelesaikan post-test dulu. Kalau nanti di post-testnya dia tidak, apa ya namanya, tidak benar semua, maka kita tidak bisa melanjutkan. Sebentar ya Bu Wilda, saya absen dulu bentar ya Bu, izinnya. Mari kita baca dulu yang di layar ya Bapak Ibu. Bentar aja. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kebetulan memang narasumber kita ini sedang berada di pelatihan BBGP juga. Jadi kebetulan memang pelatihannya mendadak, sementara janji sama kami juga sudah jauh hari. Jadi mohon kemaklumannya ya Bapak Ibu. Silahkan sambil menunggu Miss Manja, boleh dibaca-baca materi yang ada di layar laptop kita ini. Jadi di sini ternyata masih banyak juga yang belum menyelesaikan atau membuat aksi nyata. Jadi kalau saya sendiri Bapak Ibu, dari tahun lalu memang saya sudah mulai membuat aksi nyata dan sudah keluar sertifikatnya. Jadi itu sebelum peraturan tentang kinerja, pengelolaan kinerja. Jadi ketika tahun ini diberlakukan pengelolaan kinerja itu melalui PMM, maka saya perhatikan memang aksi nyata saya sampai sekarang untuk yang tahun ini ya belum juga divalidasi. Jadi tidak semudah tahun sebelumnya. Tahun ini mungkin karena kebijakan pengelolaan kinerja itu sudah di PMM dan salah satu RHK yaitu pelatihan mandiri di mana kita juga harus melakukan aksi nyata. Jadi sepertinya tidak hanya sebagian guru, tapi hampir semua guru yang ada di Indonesia ini mengakses lalu mengumpulkan aksi nyata. Maaf ya Bu, bentar tadi. Absen dulu. Baik, jadi sudah kembali narasumber bersama kita. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada narasumber. Silahkan Miss Manja. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjut dulu. Tadi yang pertama harus menyelesaikan post-test dulu kan Bapak Ibu. Dimana kan kalau post-test ini, kalau dia kita nggak benar semua, maka dia nanti tidak akan bisa kita lanjut membuat aksi nyata. Nah, kemudian yang kedua, pilih salah satu aksi nyata yang telah disiapkan untuk menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Nah,
Kalau udah selesai nanti semua melakukan post-testnya, itu nanti akan ada pilihan-pilihan aksi nyata yang mana kira-kira kita sanggup untuk menyelesaikannya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pastikan aksi nyata pastikan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Itu sampai dihitamkan semua ya nomor 3 ini ya. Karena terkadang kalau nggak nyambung dia judul aksi nyatanya dengan isinya, itu ditolak. Nah, nanti akan ada keterangannya aktivitas tidak berkaitan gitu. Kemudian yang keempat, tuangkan aktivitas aksi nyata yang kita lakukan ke dokumen tertulis dalam format PDF maksimal 10 MB. Jadi, walaupun kita mengerjakannya secara tulis tangan, walaupun kita mengerjakannya di Canva, mengerjakannya di PPT atau Google Slide, Google Dokumen gitu ya, boleh. Yang penting nanti hasil akhirnya berbentuk PDF, kemudian maksimal 10 MB seperti itu ya. Yang kelima, unggah lembar aksi nyata ke PMM sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Oke, next Ibu. Nah, ini contoh aksi nyatanya. Nah, tapi nanti akan saya contohkan yang punya saya ya. Ini hanya contoh dari sekilas pandang tentang kesepakatan kelas. Nah, ini kalau kita lihat contoh aksi nyatanya sederhana ya Bapak Ibu ya. Karena di situ ada covernya. Covernya itu adalah kesepakatan kelas, kemudian nama sekolah, kemudian tahun pembelajaran. Nah, itu namanya cover. Nah, boleh juga ditambahkan di bawah tahun pelajaran itu nama kita. Contohnya dibuat oleh Manja Mulyani Siregar gitu boleh ya. Nah, kemudian karena tadi judulnya kesepakatan kelas, apa isi kesepakatannya harus dijabarkan Bapak Ibu. Nah, itu ada 1 sampai 12 ya kan? Nah, itu kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 10-3 gitu. Nah, biasanya kalau aksi nyata kesepakatan kelas itu topiknya adalah disiplin positif. Nah, itu 1 lembar aja udah ada memuat ya, udah memuat cover, kemudian uraian. Nah, yang namanya ini tadi 1 sampai 12 itu adalah uraian. Jadi dalam aksi nyata itu ada beberapa poin-poin atau komponen-komponen penting yang akan diteliti oleh validator atau saya lah gitu ya. Yang pertama yaitu tadi harus ada covernya, siapa yang buat, nama orangnya. Jangan-jangan nama yang di cover dengan nama email Bapak Ibu beda. Nah, itu nanti yang menyebabkan Bapak Ibu aksi nyatanya disebut plagiarisme atau mengambil punya orang. Jadi pastikan Bapak Ibu email belajarnya dengan nama yang membuat di situ ya nama Bapak Ibu. Jangan nanti emailnya itu contohnya Budi, foto-fotonya atau nama pembuat aksi nyatanya Rina gitu ya. Nah, itu udah plagiat namanya, mengambil punya orang. Nah, kalau dia plagiat itu nggak bisa dibanding ya, nggak bisa dikirim ulang. Jadi harus buat baru gitu. Nah, kita masuk di lembar kedua itu ada namanya dokumentasi. Nampak ya, Bapak Ibu yang anak-anak sedang ini ya kerja kelompok. Nah, jadi di aksi nyata itu memang harus ada dokumentasinya atau foto-fotonya. Nah, kenapa harus ada? Kan gini, namanya aja aksi nyata. Aksi. Apa yang dilakukan? Nah, coba saya tanya, apa yang dilakukan si ibu itu di sini Bapak Ibu? Apa yang dilakukannya? Yaitu membuat kesepakatan kelas, ya kan? Itu aksinya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu dengan pernyataan saya? Kalau aksi yang dilakukan pada contoh ini adalah membuat kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, komentarnya mana nih? Setuju atau enggak? Iya, setuju. Oke, terima kasih komentarnya. Nah, itulah namanya aksinya. Kemudian nyata kan? Apalah tandanya aksi yang kita lakukan itu nyata? Ya harus ada foto dong. Nah, kalau nggak ada fotonya, memang zaman sekarang nggak bisa kita pungkiri sedikit-sedikit foto, ya kan Bapak Ibu? Sedikit-sedikit foto, ya karena memang biar terlihat gitu, betul nggak benar-benar dilakukan si aksi nyatanya itu. Makanya ada dokumentasi. Nah, di dokumentasi ini, di situ berapa jumlah fotonya? Ada 2, ya kan?
Nah, jadi kalau cuma satu fotonya itu memang agak lama nanti berpikir validatornya. Lama berpikir gara-gara kok cuma satu ini fotonya, bener nggak ini dilakukan gitu. Kadang fotonya cuma foto mengajar gitu kan, foto ngajar bisa-bisa aja gitu kita lakukan, padahal nanti ditengok judulnya nggak cocok gitu mengajar dengan kesepakatan kelas gitu ya. Nah kalau bisa 2 lah, nanti 1 foto murid-muridnya gitu ya. Oke, next Bu. Nah, ada lagi contoh lain nih. Kemudian di sini contohnya si ibu ini membuat atau memilih aksi nyatanya menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di situ jelas ya keterangannya untuk guru dan kepala sekolah. Nah, jadi si ibu ini karena di situ hanya menyebarkan pemahaman, bisa membuat poster gitu Bapak Ibu. Atau kalau nggak mau buat poster, boleh juga membuat PowerPoint yang isinya tentang apa itu kurikulum merdeka menurut Bapak Ibu atau menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti setelah Bapak Ibu jabarkan, boleh Bapak Ibu share di grup WhatsApp sekolah. Minta tanggapannya sebagai umpan balik. Nah, karena tadi kan di awal udah saya jelaskan, harus ada cover, uraian aksi nyata, kemudian foto-foto, baru yang selanjutnya itu ada namanya umpan balik. Nanti kita lihat ya contoh-contoh umpan balik. Next dulu, Bu. Nah, ini contoh lainnya nih. Tadi kan contoh aksi nyatanya itu dibuat di Google Dokumen atau Microsoft Word. Ini ada yang bocor ya mikrofonnya. Tolong dong, Bu. Nah, ini contoh lainnya. Ibunya bikin poster atau presentasi sederhana di Canva. Nah, memang bagus ya. Nah, tuh dibuat di Canva. Udah setelah dibuat di Canva, kemudian dibagikan di grup WA. Itu nampak ya Bapak Ibu ya yang di grup WA itu ya. Kemudian nanti minta refleksi atau umpan balik, gampang. Tinggal kita ketik. Mohon umpan baliknya ya Bapak Ibu. Umpan balik itu maksudnya pendapat orang lain terhadap aksi yang kita lakukan. Bagus nggak? Menginspirasi nggak? Gitu. Nah, nanti kita screenshot. Baru setelah kita screenshot, kita masukkan ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah itu baru kita unggah, ya kan? Unggah bukti, dokumentasi serta hasil refleksi atau umpan balik melalui menu aksi nyata. Yang jelas kita gabungkan dulu nanti dia semuanya, baru kita buat dalam bentuk PDF, baru kita unggah di PMM. Next, Bu Will. Nah, terkadang ada yang bertanya-tanya, kenapa aksi nyata itu lama, berbulan-bulan nunggunya? Nah, karena Bapak Ibu, dia itu kan harus dikumpulkan dulu dari semua-semuanya ya. Dia itu 1 atau 2 bulan baru keluar. Nah, kalau dia udah terkumpul nih seperti mengirim paket ya. Nah, kalau dia sudah terkumpul, itu nanti akan divalidasi oleh validator. Nah, apakah dia akan lulus atau tidak lulus? Kalau dia lulus, langsung bisa download sertifikat. Kalau dia tidak lulus, itu bisa mengulang memperbaiki, baru bisa juga kita klik banding. Nanti ada itu menu banding di PMM itu. Nah, kalau nanti udah kita perbaiki atau udah kita banding, nanti dia akan kembali ke awal, menunggu lagi gitu ya. Makanya kadang-kadang ada guru ini yang salah kirim aksi nyata. Contohnya judulnya P5. Ternyata yang diuploadnya judulnya disiplin positif. Nah, itu harus ditolak dulu baru bisa memperbaiki. Karena di PMM itu tidak ada menu memperbaiki Bapak Ibu. Jadi harus ditolak dulu sama validatornya atau sama saya, baru nanti Bapak Ibu bisa mengulang atau mengganti si aksi nyata itu. Baru bisa nanti dapat sertifikat yang berguna di RHK gitu ya. Next, Bu. Nah, ini untuk sertifikatnya, itu nanti kita akan disuruh mengisi data diri. Nah, ini juga nggak boleh salah, karena nggak bisa diedit, Bapak Ibu. Jadi kalau salah, ya kita sendiri yang rugi gitu ya. Contohnya nih, ada teman saya, karena saya di sertifikatnya itu pakai gelar, rupanya teman saya itu lupa nambahkan gelar. Bisa nggak diedit? Nggak bisa. Jadi, dari awal kita harus menanya diri sendiri nih, apakah pakai gelar kita buat sertifikatnya atau nggak usah pakai gelar gitu. Kalau yang contoh di sini dia nggak dibuatnya gelarnya ya nggak masalah gitu.
Nah, kemudian yang NIP-nya, kalau nggak ada NIP gimana Bu? Masih guru honor gitu. Ya nggak apa-apa, diisi aja tanda strip gitu ya. Nah, NUPTK kalau nggak ada gimana Bu? Sama, diisi tanda strip juga. Nah, kemudian mengisi tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan unit kerja. Baru nanti sehari atau 2 hari kemudian, baru bisa download sertifikatnya. Next, Bu. Nah, ini dia 8 tips lolos aksi nyata. Yang pertama, tidak mengandung unsur kemiripan. Jadi aksi nyata itu tidak boleh mirip Bapak Ibu. Itu tadi yang plagiat ya. Tapi kalau berkolaborasi dia boleh. Contohnya, kita satu sekolah itu berkolaborasi membuat aksi nyata topik Merdeka Belajar dengan catatan nanti di covernya kita tuliskan gitu. Aksi nyata ini dibuat secara berkelompok atau berkolaborasi satu sekolah, yaitu ya jelas-jelas dibuat. Kemudian yang kedua, pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Nah, jangan pilih yang sulit-sulitnya langsung, yang memang mudah menurut kita dulu ya. Yang ketiga, baca panduan aksi nyata yang Bapak Ibu pilih. Jadi semua-semuanya itu sebenarnya agar aksi nyata ini tidak salah itu sudah dijelaskan di panduan. Nanti kita lihat ya. Kemudian isi deskripsi apa yang Bapak Ibu lakukan dan refleksinya juga diisi dengan jelas. Nah, uraiannya itu loh Bapak Ibu harus jelas. Kalau dia tentang Merdeka Belajar ya diuraikan tentang Merdeka Belajar. Kemudian diuraikan juga aksi nyata kita itu ngapain kita gitu. Kemudian unggah dokumentasi atau bukti aksi nyata yang dilakukan sesuai format dokumen yang ditentukan, yaitu PDF ya. Nggak boleh dia foto aja, nggak boleh. Kemarin saya ada meriksa aksi nyata, judulnya itu tentang fasilitator pembelajaran. Nah, isinya itu ceramah ya kan. Isi yang diunggahnya itu adalah video ceramah. Nah, itu langsung saya tidak luluskan gitu karena nggak nyambung ya. Nah, kemudian nomor 6, sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata Anda. Boleh bentuk foto, tulisan, link, atau tangkapan layar. Nah, umpan balik itu nanti akan kita lihat model dan contoh-contohnya. Yang ketujuh, pastikan unggah dokumen dengan ukuran yang sesuai ketentuan dan gunakan sinyal internet yang stabil. Jadi kalau kayak Bu Wilda tadi ya gangguan sinyal gitu, baru Bu Wilda mau ngupload aksi nyata, maksa nih mengupload aksi nyata, padahal jaringan Bu Wilda nggak bagus, nanti bakal putih aja itu Bu yang muncul, nggak bakal bisa kami periksa. Jadi nanti ujung-ujungnya aksi nyata Ibu ditolak gitu, karena nggak terbaca sama validator. Nah, jadi harus pastikan juga jaringannya bagus, kemudian ukuran PDF-nya jangan di atas 10 MB. Yang kedelapan, cek agenda webinar di PMM. Kalau seandainya kita belum ngerti membuat aksi nyata, itu nanti ada webinar-webinar yang membantu kita. Masih ada lagi kah? Udah habis ya Bu Wil? Oh, masih ada tentang umpan balik. Nah, itu dia. Nah, bagi Bapak Ibu yang bertanya-tanya, seperti apalah Miss Manja contoh umpan balik biar lulus dulu validasi Saya harus menyuruh atau aksi nyata. anak saya, kadang anak saya juga marah, mungkin Nah, yang pertama itu menggunakan formulir yang diisi peserta didik. Nah, formulir ini boleh Google Form atau boleh Bapak Ibu print. Nanti ada tuh contoh umpan balik yang disediakan pada topik tersebut, tapi nggak semua topik ya. Itu boleh di print Bapak Ibu. Kita print, kita bagikan ke murid. Nanti udah mereka isi, kita foto, baru kita PDF kan, atau kita foto pakai cam scanner biar langsung bentuk PDF, gitu ya. Kemudian menggunakan rekap dari jawaban murid, boleh. Atau menggunakan tangkapan layar kayak tadi ya, dikirim di grup WA. Ini ada contohnya nih yang warna hijau nih. Nah, boleh. Yang tidak boleh itu gimana? Menggunakan umpan balik dalam PMM. Apa itu umpan balik dalam PMM? Itu yang tanda silang. Nah, yang tanda silang itu namanya umpan balik dalam PMM. Itu bukan umpan balik namanya. Kalau yang tanda silang merah itu, kalau nggak ada pun yang ngisi, tidak masalah. Tapi kalau yang istilahnya Google Form yang lain itu memang harus diisi Bapak Ibu, karena itu kan syarat wajibnya biar aksi nyatanya lulus. Nah, jelas ya. Jadi kalau yang tanda
silang ini memang nggak diwajibkan ya. Karena terkadang kalau aksi nyata kita bagus, itu akan muncul di PMM-nya, direkomendasikan sama kementerian, itu nanti bakal ada yang ngisi Bapak Ibu yang lain yang merasa terinspirasi dengan aksi nyata kita. Jadi jangan Bapak Ibu screenshot yang itu nanti ya, karena itu bakal membuat aksi nyata Bapak Ibu ditolak oleh validator gitu. Kemudian menggunakan tangkapan yang nggak boleh ya, menggunakan tangkapan layar yang hanya berisi pertanyaan. Contohnya pertanyaan aja isi umpan baliknya nggak bisa Bapak Ibu, harus ada jawabannya. Nah, namanya aja harus nyata. Nyata itu kan jelas gitu ya, nggak bisa dibohong-bohongi. Next, Bu Wil. Nah, contohnya nih, aksi nyata kita ditolak. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, saya juga walaupun validator pernah kok aksi nyatanya ditolak gitu ya. Kuning dia biasanya warnanya ini. Nah, kalau kuning dia, jangan bersedih hati Bapak Ibu, karena memang mungkin ada komponen-komponen yang belum lengkap. Nah, kita baca sarannya tuh, di mana salah aksi nyatanya itu apa gitu. Nah, kalau biasanya warna kuning, disuruh tuh baca saran perbaikan. Nah, Bapak Ibu kliklah baca saran perbaikannya. Nah, ini contohnya, dia akan muncul ditemukan indikasi plagiasi atau ditemukan aksi nyata yang serupa dengan aksi nyata Anda. Nah, rupanya terkadang yang bikin aksi nyata kita itu ditolak, aksi nyata kita sama punya teman kita yang di satu sekolah. Lupa membuatnya di cover itu, bahwasanya dikerjakan berkelompok. Ya, pasti ditolak gitu ya. Kemudian, pastikan dokumentasinya ada, pastikan umpan baliknya juga ada gitu. Jadi harus ada foto, harus ada uraian dan umpan balik. Jadi diperbaikilah itu semua Bapak Ibu, tergantung si sarannya tadi. Oke, next Bu Wil. Nah, ini juga pastikan kita mengunggah aksi nyatanya dalam format 10 MB. Ternyata gara-gara jaringan kita nggak bagus, kemudian lebih dari 10 mega, itu nanti menyebabkan file PDF-nya itu tidak terbaca, jadi bakal ditolak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah kita perbaiki, kita upload ulang, baru kita kumpulkan ya. Next, Bu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu merasa bahwasanya aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu udah benar, nggak ada yang salah, udah sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa mengajukan banding. Nah, caranya Anda dapat mengajukan banding dari hasil validasi aksi nyata jika merasa aksi nyatanya itu udah sesuai dengan panduan, aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan topik, kemudian sudah lengkap kok dokumentasinya ada, umpan baliknya ada, jadi boleh mengajukan banding. Nah, perlu diketahui pengajuan banding tidak dapat dilakukan jika hasil validasi Bapak Ibu plagiat. Nah, contohnya kalau dia warna kuning atau perbaikan dengan kata-kata plagiat, nggak bisa ajukan banding Bapak Ibu. Nah, jadi yang bisa ajukan banding itu selain yang plagiat. Kemudian banding itu pun bisa diajukan hanya selama maksimal 3 kali gitu Bapak Ibu. Nah, kalau udah 3 kali tetap ditolak, nggak bisa lagi ngajukan banding. Nah, itu dia ya. Next, Bu Wil. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama kan tadi udah warna kuning ya, perbaiki aksi nyata katanya ya. Udah kita baca saran perbaikan. Nah, nanti setelah di bawah saran perbaikan itu akan ada bacaannya ajukan banding. Itu yang nomor 2 itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik aja itu, klik ajukan banding, baru masukkan alasan Bapak Ibu. Nah, contohnya di situ dibilangnya ya, menurut saya, aksi nyata yang saya kerjakan sudah sesuai petunjuk, tidak ada yang salah. Mohon cek ulang supaya saya tetap bisa mendapatkan sertifikat yang merupakan hak saya. Begitu aja isinya. Baru Bapak Ibu kirim dia ya. Next, Bu. Nah, masih sama seperti tadi. Nah, kalau seandainya setelah pengajuan banding terkirim, baru kita menunggu kan hasilnya 1 atau 2 bulan. Nah, rupanya sudah dinyatakan lulus. Nah, setelah itu kita seperti tadi mengisi biodata, baru mendownload sertifikat. Itu dia ya. Next, Bu.
Oke, itu dia mengenai aksi nyata. Mungkin saya mau menampilkan contoh aksi nyata saya. Tadi Bu Rindi sudah saya kirim linknya ya Bu. Mohon ditampilkan contoh aksi nyata saya Bu Rindi berdasarkan link tadi. Kita nunggu sebentar. Oke, mantap. Ini dia ya. Ke atas dulu sedikit Bu, karena ada covernya. Saya mau memperlihatkan cover dari aksi nyata saya. Oke, di scroll ke atas. Nggak bisa ya? Ibu Wilda nggak pakai ini ya, nggak pakai mouse ya? Oke. Coba kembalikan dulu Bu, yang tanda panah itu. Itu dia udah mantap. Udah. Nah, tuh. Nah, jelas ya Bapak Ibu, di situ ada cover ya kan? Covernya itu adalah aksi nyata merancang memodifikasi KKTP. KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran baru nama saya. Inilah disebut dengan cover. Jelas ya Bapak Ibu, mana komentarnya di kolom chat? Jelas nggak sampai cover ini? Jelas ya, udah paham ya dalam membuat cover ya. Kalau bisa harus ada covernya biar oh iya ini yang buat ibu ini gitu. Ada namanya sesuai emailnya gitu ya. Nah, itu ada nama saya. Walaupun tidak mencantumkan sekolah tapi ada nama saya gitu dan ada judul aksi nyata yang saya pilih. Oke. Geser Bu ke bawah tolong. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ini, halaman kedua ini namanya uraian Bapak Ibu. Tadi halaman pertama cover. Di halaman kedua ini namanya uraian. Apa yang saya uraikan? Karena tadi judulnya KKTP, ya yang saya uraikan tentang KKTP. Nah, terkadang ada nih Bapak Ibu, judulnya itu P5, yang diuraikannya tentang Merdeka Belajar, nggak nyambung gitu ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu gitu. Intinya nanti di halaman kedua itu menguraikan aksi nyata kita. Nah, boleh 1 sampai 2 halaman. Coba ke bawah lagi, Bu. Udah? Iya. Kenapa, Kak? Oh, iya. Coba, Bu, geser lagi ke bawah. Nah, agak susah ya, Bu Hil, mohon maaf ya. Nah, ini juga sampai ke bawah ini juga masih namanya uraian Bapak Ibu. Nah, uraian dari KKTP-nya. Terus Bu, uraian itu pokoknya apa ya, penjelasan mengenai si aksi nyata tadi ya Bapak Ibu ya. Baru yang selanjutnya ada dokumentasi. Nah, foto saya jelas ya, bukan foto orang. Nah, foto saya tuh lagi mengajar. Karena ini tentang KKTP, ya pastinya di dalam kelas gitu Bapak Ibu. Dan yang kerennya itu saya jelaskan lagi foto saya itu ngapain gitu ya. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu kan cuman foto-foto gitu aja ya, nggak ada penjelasannya. Kalau saya masih saya jelaskan foto saya itu ngapain aja gitu, di kelas gitu. Nah, saya kemarin pernah meriksa aksi nyata, nama emailnya itu laki-laki, foto dokumentasinya perempuan, kayak foto seperti foto saya ini. Tapi jadinya nggak saya luluskan Bapak Ibu. Karena kenapa nama emailnya laki-laki, fotonya perempuan gitu ya, saya juga heran. Nah, yang diganti rupanya punya orang, yang digantinya di covernya aja. Isinya semua punya ibu-ibu, diambilnya dari Google. Oh alah. Jadi terakhir ya tidak diloloskan karena itu kan mencuri gitu ya. Next Bu. Setelah foto-foto itu ada ya nilai dari KKTP tadi. Kemudian ada namanya feedback atau umpan balik. Yang formulir feedback Bu, izin tolong ke bawah. Nah tuh. Sederhananya pertanyaannya di feedback ini Bapak Ibu. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang, katakan iya. Apakah kegiatan pembelajaran dibuat ini bagus? Apakah kegiatan ini membuat anak-anak ingin menerapkannya di sekolah dan di rumah? Gitu. Gitu aja, sederhana sekali. Nah, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan setelah webinar ini nggak bingung lagi bagaimana membuat aksi nyata karena saya sudah menjelaskannya panjang kali lebar gitu ya. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Ibu moderator.
Baiklah, terima kasih banyak atas pemaparannya kepada narasumber kita, Miss Manja Mulyani Siregar, SPDGR. Benar-benar mencerahkan, benar-benar menambah informasi dan pengetahuan bagi kami-kami guru-guru yang baru saja mau mulai melaksanakan atau menyelesaikan aksi nyata. Jadi, alhamdulillah untungnya daerah kami, Miss Manja, belum mempersyaratkan sertifikat pelatihan PMM ini sebagai salah satu syarat cairnya sertifikasi. Karena sudah ada beberapa daerah lain yang mensyaratkan sertifikat PMM ini sebagai salah satu syarat untuk cairnya sertifikasi guru. Jadi kami di sini masih juga belajar karena tuntutan pengelolaan kinerja yang sudah di PMM sekarang ya kan Bapak Ibu. Jadi informasi paparan materi yang Miss Manja telah bawakan tadi benar-benar menambah pengetahuan. Dan saya sendiri baru paham bahwa ternyata aksi nyata ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya kan Miss. Jadi satu sekolah bisa mengerjakan satu lalu diberi keterangannya di cover dikerjakan secara berkelompok. Karena selama ini kalau saya pribadi dan guru-guru lain di sekolah mengerjakan aksi nyata, lalu aksi nyatanya diedit, dirubah template, warna, lalu nama, foto. Jadi menambah kerjaan gitu ya kan Miss, nambah waktu juga. Padahal seperti penjelasan Miss tadi, seharusnya kami nggak perlu seperti itu. Kami cuman cukup tambahkan keterangan bahwa aksi nyata itu dikerjakan secara berkelompok. Oke. Benar-benar mencerahkan. Terima kasih banyak Miss Manja atas pemaparannya. Sekarang baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita memasuki sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau saran atau pendapat kita diskusi di sini. Kebetulan sekarang narasumber kita ini salah satu validator aksi nyata. Jadi bisa dong kita kedip mata ya kan Miss? Validasi dong aksi nyata. Halo Bu Aksi Wil, nyata saya belum divalidasi. putus-putus Ya. tadi suaranya Bu. Oh iya, maaf ya mungkin jaringan juga Miss Manja. Jadi intinya Miss Manja bisalah dilihat ya Miss Manja. Baiklah Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar kalau ini. Ya, karena kebetulan jaringan internet saya tidak stabil di sini keterangannya. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Silahkan bisa raise hand atau bisa diketikkan di kolom chat juga nggak apa-apa. Ada di kolom chat Bu Wil. Oh, sudah ada ya. Iya. Ini kita jawab satu persatu atau kita tunggu sekalian Mas Manja? Iya. Iya. Mohon Bapak Ibu yang baru bergabung bisa memute-kan mikrofonnya. Baiklah, di sini sudah ada di kolom chat pertanyaan dari Bu Rika Hayati. Kata pertanyaan Bu Rika adalah, adakah batasan jumlah guru yang berkolaborasi di satu aksi nyata? Oh iya, benar. Jadi misalnya kalau di satu sekolah ada 50 guru, boleh nggak 50 gurunya itu untuk satu aksi nyata? Gimana nih Miss Manja sebagai salah satu validator aksi nyata? Mohon. Oke, baik. Terima kasih, izin saya jawab Ibu. Nah, kalau seandainya di sekolahnya itu ada di atas 20 guru, saya menyarankan ya ada batasannya memang Bu. Kalau dari pertanyaan ini apakah ada batasan? Iya, ada batasannya. Nah, yang namanya kolaborasi atau berkelompok itu kan paling banyak itu 8 ya Bapak Ibu ya, 8 orang gitu. Nah, kalau dia 8 orang boleh, tapi nanti dicantumkan semua namanya ya. Dilakukan secara berkolaborasi, ada nama-namanya gitu. Jadi ketika nanti validatornya itu ketemu nama itu, nanti nggak dianggap plagiat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada nama-namanya dia. Paling banyak itu 8 kebanyakan juga sih menurut saya, 6 orang lah. Sepertinya kalau untuk satu topik aksinya tadi kerjakan 6 orang masih ringan lah ya menurut saya Bapak Ibu. Nah mungkin sisanya bisa seperti saran Bu Wilda tadi, diganti fotonya, warnanya itu nggak masalah.
Nah, walaupun dia kolaborasi Bu Wil, fotonya harus tetap foto kita Bu, jangan kayak tadi lagi gitu. Namanya laki-laki, fotonya perempuan. Udah gitu nggak ada lagi keterangannya kolaborasi gitu ya. Jadi makin seujon ya saya sebagai pemeriksa gitu. Mungkin itu aja Bu Wil, kalau jawaban dari saya ada batasnya. Namanya dia kolaborasi atau kerja kelompok itu kan pasti ada batas kelompoknya gitu. Nah, 6 atau 8 lah gitu. Oke, baiklah. Jadi jawaban Miss Manja itu kerja kelompoknya ada batasnya 6 atau 8. Lalu ada tambahan nih Miss dari masih sama dari Bu Rika Hayati. Apakah isi penjabarannya boleh sama? Iya, boleh. Nggak masalah kalau isi penjabarannya sama. Yang penting fotonya ya, Bu. Di fotonya itu dibedakan. Nah, karena kalau nggak beda nanti fotonya kan gawat juga kita gitu ya. Kalau bisa adalah foto muka kita gitu nampak di situ. Kalau pas foto ke muridnya nggak apa-apa sama. Yang penting pas foto diri kita ada jelas. Gitu. Yang penting foto kita jelas. Atau kalau seandainya Bapak Ibu ada nih yang malu-malu gitu ya di foto, boleh foto dari belakang gitu. Yang penting sesuai lah kalau namanya tadi perempuan ya harus perempuan lah yang nampak gitu. Jangan yang bapak-bapak gitu ya. Nah, itu aja sih Bu tambahannya. Ya, jadi kata Miss Manja, ya penjabarannya boleh sama. Yang penting ya fotonya juga ya Bapak Ibu, jangan tadi fotonya gendernya laki-laki, rupanya namanya perempuan. Ya, memang Iya, jadinya validatornya seujon kata Miss Manja. Baiklah, Miss Manja, terima kasih. Lalu ada pertanyaan kedua dari Bu Widya Astuti SPD. Oh, Miss Manja luar biasa dan menginspirasi, benar. Saya ingin bertanya, Miss, bagaimana syarat untuk menjadi validator seperti Miss Manja sekarang? Adakah tesnya, Miss? Ya, sudah ada yang terinspirasi, pingin seperti Miss Manja. Alhamdulillah ya. Iya, baru aja dibuka kemarin itu Bu. Ada linknya untuk menjadi validator. Nah, syaratnya itu menyelesaikan aksi nyata 15 aksi nyata. Tapi ada tapinya. Kalau saingannya itu aksi nyatanya 20 atau 30 kita nggak lulus karena kita sedikit kan yang selesai. Maksudnya tergantung saingannya nih sekarang. Kalau kita selesainya aksi nyatanya 15, tapi saingan kita rata-rata selesai aksi nyatanya 30, nggak mungkin kita terpilih, kan gitu. Jadi memang syaratnya selesaikanlah sebanyak-banyaknya aksi nyata. Nah, kalau saya udah selesai 37 aksi nyata, jadi terpilih kemarin gitu ya Bapak Ibu. Kemudian adakah tesnya? Ada. Yang pertama tes administrasi, yaitu tadi berapa jumlah aksi nyata yang kita siapkan. Kemudian tes pemahaman. Nanti di pemahaman itu kita menjawab soal. Kalau nilai kita di bawah 70 kita nggak lulus. Nah, kalau nilai kita 70 kita lulus. Nah, kalau seandainya nilai di atas kita di atas 70, ya kita nggak lulus juga gitu, yang nilai tertinggi juga diambil gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau mau jadi validator ini jadilah yang terbaik karena kita kan validator gitu ya. Jadi harus lebih maju daripada yang kita periksa gitu. Nggak mungkin lah validatornya aksi nyatanya dikit, yang diperiksanya udah lebih unggul gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi dia nanti ada 2 tahapan seleksi. Kemarin saya angkatan 1, udah selesai masa baktinya di bulan ini selesainya. Dan dibuka lagi di bulan ini untuk angkatan 2. Nggak tahu saya udah cukup atau belum ya, nanti saya cek lagi ya Bapak Ibu. Kemarin ada linknya gitu ya. Ada link untuk mendaftar sebagai validator aksi nyata. Saya cek lagi. Kemarin udah dibuka untuk yang angkatan 2 yang nanti akan meriksa dari bulan Maret sampai bulan Juni. Itu dia Bu Wil. Ya, baik begitu ya Bu Irma Sitep. Oh, Bu Widya tadi jika mau menjadi validator seperti Miss Manja, dikumpulin dulu, diselesaikan dulu banyak-banyak aksi nyatanya seperti Miss Manja tadi 37 aksi nyata yang sudah selesai. Wow, keren. Padahal yang kita baru mau mulai ya kan Bapak Ibu, nggak apa-apa, semangat. Namanya belajar, tidak ada kata batasan waktu, tempat, dan usia. Semua pasti ada hasilnya, yang penting kita belajar sama-sama. Kita mulai dari 1 aksi nyata dulu di bulan ini, mana tahu sampai bulan 12 bisa 50 aksi nyata mungkin. Jadi intinya seperti kata Miss Manja tadi, tetap semangat, kita perbaiki, kita tingkatkan kompetensi kita sebagai guru, sehingga kita bisa layak nanti untuk menjadi validator ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih ya Miss Manja.
Lalu satu lagi nih Miss, dari Bu Irma Yana Sitepu, apakah ada batasan waktunya dalam membuat aksi nyata ini Miss? Iya, izin saya langsung jawab Ibu. Iya, untuk batasan waktunya tidak ada Ibu. Contohnya nih, kan nanti ketika aksi nyata kita ditolak, itu nanti ada keterangannya, jangan terburu-buru. Nanti diingatkan kita jangan terburu-buru, karena kalau kita terburu-buru mau siap aja, udahlah yang penting siap, nggak bisa Bapak Ibu. Yang meriksa itu, iya kalau kayak saya masih mau ini ya, kalau kayak saya istilahnya rasa toleransinya tinggi gitu. Contohnya saya lihat nanti fotonya udah berumur gitu ya. Nah, baru aksi nyatanya agak-agak kurang sedikit, maksudnya fotonya cuma satu, masih mau hati nurani saya meluluskan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu yang model dosen, pemeriksanya nggak peduli dia gitu ya, mau macam mana pun nggak diluluskannya gitu. Nah, jadi lebih baik jangan terburu-buru untuk berapa lama waktunya nggak ada ditentukan sama PMM. Yang penting kita selesaikan sebaik mungkin gitu. Kalaupun kita disuruh memperbaiki, kita baca lagi di mana letak salahnya. Nah, apakah dalam 1-2 hari harus kita perbaiki? Tidak. Dalam 1 bulan itu nggak diperbaiki pun tidak masalah gitu ya Bapak Ibu. Hanya kalau aksi nyatanya sudah ada di RHK bulan Januari sampai Juni, ya harus secepatnya Bapak Ibu perbaiki. Takutnya nanti poin Bapak Ibu berkurang kan? Karena untuk satu aksi nyata itu kan poinnya 8 ya kalau saya nggak salah di RHK gitu. Itu aja Bu ya. Iya, kalau untuk Bu Irmayana Sitepu tadi, jadi batasan waktunya itu memang tidak ada seperti yang dibilang Miss Maja, tetapi kita kalau memang sudah ada RHK-nya demi pemenuhan RHK di pengelolaan kinerja yang poinnya 8, ya kita usahakan misalnya dikerjakan di bulan 1, karena memang padatnya nih, banyaknya yang mengupload aksi nyata, jadi mungkin itu salah satu kendala lamanya validasi aksi nyata kita. Sementara di bulan 6 kita sudah harus pengumpulan bukti dukung. Jadi kalau sudah ada bukti dukungnya itu salah satu sertifikat PMM, ya Bapak Ibu tidak ada salahnya mulailah dikerjakan dari sekarang ya kan Bapak Ibu. Jadi yang sisa bulannya kita tinggal nunggu, mudah-mudahan cepat tervalidasi begitu. Baiklah, saya rasa karena waktu juga sudah. Oh, ada satu lagi dari Bu Putri. Satu lagi ya, Miss Manja. Apakah kita bisa memilih validator, Miss Manja? Aduh, milih pula ini Bu Putri. Udah nggak bisa milih. Soalnya random Bapak Ibu, yang keluar dia kan nanti kita ngerjakannya ada aplikasinya namanya CMS. Nah di CMS itu seluruh Indonesia nanti. Ada 1 juta aksi nyata loh Bapak Ibu yang mau diperiksa gitu ya. Dimana itu pun validatornya 200 orang. Nah itu rebut-rebutan juga tuh siapa yang cepat. Nanti kan kalau dia paling banyak menyelesaikan aksi nyata ini, ya istilahnya kan kita lebih banyak membantu guru ya gitu ya. Nah kalau saya kan tipe orang yang sampai batas maksimal gitu, 200 atau 400 baru berhenti gitu. Jadi kita nggak bisa milih siapa yang kita periksa. Nah makanya tadi kalau seandainya kebetulan dapat yang sangat teliti orangnya, semua diperiksa loh Bapak Ibu. Ada tuh teman saya sama-sama validator, dicek semua. Bahkan untuk umpan balik itu nama gurunya diceknya. Kalau dia kolaborasi, yang memberi umpan balik nggak boleh nama yang ada di situ gitu. Harus nama dari yang kelompok lain gitu ya. Yang kelompok lain yang kolaborasinya. Nah, ada yang seperti itu bahkan ya, seteliti itu. Kalau kayak saya, yang penting ada umpan baliknya, udahlah, luluslah itu gitu kan. Karena memang yang penting dia memang sudah melakukan aksi nyata itu dengan sebenar-benarnya. Kalau saya sebatas itu aja udah oke menurut saya. Nah, kemudian kalau ada lagi aksi nyata yang terbaik, itu biasanya nanti kita rekomendasikan ke kementerian biar nanti muncul di halaman depan PMM. Pernah nggak Bapak Ibu lihat yang konten unggulan di PMM? Nah, itu sebagian kadang kami yang merekomendasikannya Bapak Ibu. Nah, itu berarti dia yang bagus ya aksi nyatanya. Gitu. Baik, terima kasih Miss Manja. Jadi Bu Putri, kita tidak bisa memilih validator karena validator juga tidak bisa memilih guru-guru mana yang mau divalidasi aksi nyatanya. Jadi kita sama-sama tidak bisa memilih. Pasrah saja, berdoa saja. Mudah-mudahan kita dapat validator yang benar-benar mempermudah kita di dalam memvalidasi aksi nyata. Yang penting kita lakukan, kita buat aksi nyata itu sebaik yang kita bisa.
Baiklah, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali bahwa link presensi sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Nanti sertifikat itu akan kami kirim bertahap ya Bapak Ibu. Bu, izin Bu, nanti yang link aksi nyata saya boleh dibagikan ya di sini sama Bapak Ibunya sebagai contoh. Mana tahu mau buat aksi nyata yang sederhana, lihat aja contoh punya saya Bapak Ibu. Kalau saya aksi nyatanya nggak pernah sampai 20 lembar, nggak mau, saya capek. Nah, itu sedikitnya itu lembaran aksi nyata saya tuh 12 udah paling banyak itu. Sederhana juga Bapak Ibu. Tadi ada 2 link ya saya kirim sama Bu Rindi, dan ada juga link PPT saya tuh bisa Bapak Ibu akses, baca-baca ulang. Insya Allah nanti aksi nyatanya pasti lulus. Saya yakin itu. Baik, Miss Manja. Jadi Bapak Ibu peserta, Miss Manja dengan berbaik hati mengatakan bahwa contoh aksi nyatanya tadi akan di-share di link nanti, Bapak Ibu. Mungkin nanti akan kami kirim saja, Miss Manja, bersamaan dengan sertifikat. Jadi Bapak Ibu, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 14.58, sesuai jadwal kita akan berakhir jam 15.00 dan mungkin narasumber kita Miss Manja juga akan melanjutkan kegiatannya. Terima kasih banyak sudah mau diganggu ya Miss. Waktunya padahal sedang mengikuti kegiatan di BBGP, masih mau meluangkan curi-curi keluar sebentar untuk ngobrol sama kami diskusi di sini. Terima kasih Miss Manja atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Miss Manja Mulyani Siregar SPD atas keluangan waktunya berdiskusi dengan kami di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat webinar semuanya. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Dan saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam penyampaian. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas atau selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Yang sudah mengisi absen boleh di end atau leave. Miss Manja, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kami kasih waktu 5 menit untuk mengisi link presensi bagi yang belum mengisi ya Bapak Ibu, karena sertifikat akan kami kirim berdasarkan peserta yang mengisi link presensi. Itulah absennya nggak ada nampak linknya kan, nggak tahu gimana. Pak link itu coba tekan luar. Nampak link tadi link orang ini. Ya, di mana ya? Link ini ditekannya. Terus kemana kita absennya? Oh ini ya. Coba. Masuk di.
Buka bahas kau.